Assalamualaikum, perkenalkan saya Haizu Cimelestari, NPM 2042 akan mempresentasikan case scientific session pada bagian ilmu penyakit mulut, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Baitur Rahmah dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Utmi Irma, MDSC yang berjudul Pengukuran untuk Mengurangi Melanosis Gingiva Setelah Penghentian Merokok, analisis novel pigmentasi gingiva menggunakan foto oral klinis. Baiklah, selanjutnya untuk pendahuluan. Pada tahun 1977, Hedin et al. Pertama kali melaporkan bahwa perokok menunjukkan gingiva berpigmen lebih banyak daripada non-perokok, dan mereka menyebut pigmentasi gingiva ini sebagai melanosis perokok, di mana melanosis perokok ini merupakan perubahan karakteristik pada warna mukosa oral yang terpapar asap rokok dan merupakan hasil utama dari deposisi melanin pada lapisan sel basal pada mukosa, dan merupakan kelainan pada rongga mulut yang tidak berbahaya, tetapi apabila dibiarkan akan mengganggu estetika. Sebuah studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa keparahan pigmentasi gingiva menurun setelah berhenti merokok dan terkait dengan jumlah tahun setelah berhentinya merokok. Dan penelitian sebelumnya melaporkan pengukuran yang tepat dari pigmentasi gingiva dengan jenis spektrofotometer dan menunjukkan hubungan antara status merokok dan warna gingiva. Namun, prosedur ini membutuhkan peralatan yang khusus. Selanjutnya, bahan dan metode, di mana di sini menggunakan metode analisis baru yang dinamakan gingival melanosis record atau GMR, yang merupakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan foto klinis oral yang diperoleh 659 foto klinis dari 263 pasien dari 16 klinik gigi di Jepang, dan situs pengukuran standar secara otomatis terlihat di layar, dan keberadaan gingiva melanosis ini ditentukan di lokasi pengukuran dan menilai validitas GMR dengan klasifikasi Hedin yang dilaporkan sebelumnya menggunakan korelasi Spearman dan korelasi intraklas koefisien atau ICC. Selanjutnya, untuk pengukuran pigmentasi gingiva atau catatan melanosis itu dengan cara yang pertama, garis dasar digambar secara horizontal pada gingiva rahang atas pada panjang mahkota gigi seri lateral kanan rahang atas. Yang kedua itu antara gigi kaninus rahang atas kanan dan kiri ditarik garis vertikal ke garis dasar tadi ke garis serviks masing-masing gigi. Selanjutnya yaitu 9 titik direncanakan untuk memisahkan 8 bagian yang sama pada garis vertikal. Dan yang terakhir itu adanya pigmentasi di lokasi pengukuran dievaluasi, dan dengan pigmentasi tersebut dihitung untuk catatan melanosis gingiva tadi atau GMR. Lalu dibandingkan dengan klasifikasi Hedin pada tahun 1977, di mana di situ ada 4 klasifikasi. Yang pertama itu untuk derajat 1 itu terbatas pada interdental papila atau pigmentasi tunggal, dan yang untuk klasifikasi 2 itu pigmentasi meluas ke beberapa atau lebih dari 4 interdental papila, dan yang untuk derajat 3 meluas dari interdental papila hingga margin gingiva pada beberapa gigi, dan untuk derajat keempat itu meluas ke seluruh margin gingiva anterior. Selanjutnya untuk hasil, korelasi yang signifikan ditemukan antara GMR dan klasifikasi Hedin. Untuk peningkatan ICC 1.1 dari GMR adalah 0,781, sedangkan untuk ICC 2.1 dari GMR ditemukan 0,783, atau lebih tinggi daripada klasifikasi Hedin yang sebanyak 0,720. Dan kedua ICC untuk GMR menunjukkan kesepakatan subtensional itu menurut Landis dan Coates. Selanjutnya, untuk kehilangan melanosis merokok pada mantan perokok yaitu selama 4,5 tahun dan 3,8 tahun untuk kelompok perokok. Dan GMR pada kelompok perokok saat ini menurun dari 26,7% menjadi 19,9%, dan pada mantan perokok itu menurun dari 25,6% menjadi 12,8%. Selanjutnya untuk diskusi, melanosis gingiva dan klasifikasinya pertama kali dilaporkan oleh Hedin et al. Pada tahun 1977. Ini diklasifikasikan mengevaluasi melanosis gingiva secara subjektif, dan setelah itu metode evaluasi kuantitatif ini berusaha menggunakan spektrometer
atau spektrofotometer. Dan penelitian terbaru telah melaporkan hubungan antara merokok dan melanosis gingiva menggunakan spektrometer. Namun pengulangan metode ini tidak jelas dan membutuhkan fotometer khusus untuk mengevaluasi melanosis gingiva. Hedin melaporkan hubungan antara perokok dan melanosis gingiva ini menunjukkan bahwa penghentian merokok mengakibatkan penurunan melanosis gingiva, dan secara khusus penghentian merokok ini mengakibatkan penurunan dalam beberapa bulan dan melanosis gingiva ini menghilang dalam 6 bulan. Namun penelitian mereka menggunakan metode subjektif untuk mengevaluasi melanosis gingiva. Selain itu, jumlah pengurangannya pun tidak jelas. Araki juga melaporkan bahwa prevalensi gingiva melanosis secara signifikan lebih tinggi pada perokok yang merokok lebih dari 10 batang per hari. Dan selain itu, tidak adanya melanosis oral ditemukan pada pasien yang awalnya merokok 4 batang per hari, tetapi mengurangi jumlah menjadi 1 batang per hari selama 9 tahun. Selanjutnya untuk kesimpulan, didapatkan bahwa gingiva melanosis record ini atau GMR menunjukkan bahwa berhenti merokok dapat mengurangi melanosis gingiva dan mungkin merupakan pengukuran ideal analisis kuantitatif untuk melanosis gingiva tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.